saya Tobi, kembali lagi di segmen Sales Talk Wiratek. Nah, Wirasob, di segmen Sales Talk kali ini kita akan ngebahas salah satu new produk dari Wiratek, yaitu ice maker mesin yang di sebelah kanan saya ini seri untuk ice tube. Terus kemudian yang sebelah kiri saya ini seri untuk jenis ice cube. Nah, mesin yang kategori produk baru ini apa aja sih keunggulannya? Terus bagaimana sih spesifikasinya? Kita akan bahas di segmen Sales Talk kali ini. Nah, oke Wirasob, untuk seri ice maker kali ini, yang baik yang tube dan cube-nya, itu keduanya adalah untuk jenis atau model untuk rumah tangga gitu. Jadi biasanya ini diperuntukkan untuk ibu-ibu rumah tangga sih. Nah, untuk kapasitasnya juga memang kedua mesin ini tidak terlalu besar. Kemudian size-nya pun juga portable. Jadi dia kecil, simple, bisa dibawa kemana aja. Nah, Wirasob, untuk jenis ice maker untuk rumah tangga ini, untuk pertanyaan itu akan muncul biasanya pertama itu bagaimana sama kualitas dari bodi atau material bodinya. Nah, kalau untuk kualitas atau material bodinya itu dia bodinya udah menggunakan stainless, bodi stainless. Terus kemudian memang untuk covernya ini masih menggunakan mika plastik untuk bagian dalamnya juga. Terus kemudian untuk cara penggunaannya, nah di sini tertera panelnya. Untuk settingannya nanti mudah banget cara penggunaannya. Terus di bagian ice cube juga ada untuk setting cara penggunaannya. Ada beberapa indikator juga yang bisa nunjukin kalau kita tuh bisa mengetahui beberapa hal dari indikator lampunya ini. Terus kemudian untuk yang jelas tuh yang paling unik tuh dari kedua mesin ini tuh sangat-sangat mudah digunakan. Terus kemudian sangat-sangat gampang banget kalau mau dibawa-bawa gitu. Jadi mau pindah kemanapun, terus kemudian mau digunakan dalam keadaan apapun, selama dia masih support listriknya, itu tetap masih bisa digunakan. Nah, oke Wirasob, saya akan coba bahas satu persatu dulu. Yang pertama yang mau saya bahas itu yang seri tube ini. Untuk ice maker yang tube ini, itu untuk hasil ice-nya dia bulat, terus ada bolongannya gitu. Nah, di sini juga udah dilengkapi beberapa perlengkapan kayak ada scoop ice-nya, terus kemudian di dalamnya juga ada basketnya untuk nampung hasil ice-nya. Terus kemudian untuk tipe evaporatornya atau cetakannya itu dia bentuk kayak nozzle stick gitu. Jadi di sini udah ada kurang lebih 9 nozzle sticknya itu buat bikin cetakan es-nya. Oke, kalau untuk body saya rasa sih oke, catchy banget untuk yang hitam, terus dengan full body stainless, terus kemudian ada dilengkapi stiker untuk cover pelindung body stainlessnya juga. Jadi nanti ini bisa dibuka gitu. Nah, untuk fitur dari S-Tube ini di sini ada tertera panelnya. Di panel ini juga udah menggunakan bahasa Inggris, jadi kita juga udah gampang banget. Indikator yang tertera itu adalah indikator air. Terus kemudian ada indikator untuk ice full. Jadi kalau misalkan ice-nya itu udah penuh atau udah kebanyakan, itu kita bisa tahu dari sini. Terus ada indikator power, dan yang paling unik adalah indikator atau settingan untuk size dari es-nya. Jadi kita bisa pilih kita mau yang bentuknya lebih tebal, yang large, atau yang agak kecil, agak tipis itu yang small. Itu bisa dipilih. Oke. Nah, oke Wirasob, kalau tadi kita udah di fiturnya, kita mau informasikan untuk kapasitas mungkin ya, kapasitas sama spesifikasinya. Spesifikasi untuk seri ice maker rumahan ini tuh nggak terlalu banyak. Untuk yang seri tube ini, kalau untuk listriknya dia power up-nya itu sekitar 200-an nih. Tapi pada saat dia udah beroperasi itu nggak nyampe, itu hanya sekitar 100 sekian, kurang dari 200 watt gitu. Dan untuk kapasitas, jadi gini, kalau untuk ice maker itu perhitungan kapasitas itu dihitung dalam waktu kurang lebih 24 jam. Nah, misalkan ini untuk 12 kilo kapasitas produksi per 24 jam. Nah, itu nanti akan dibagi lagi
dari 24 jam itu akan dibagi per jamnya berapa sih produksinya. Nah kalau kita pecah lagi dalam 24 jam atau dalam 1 jamnya itu kurang lebih 500 gram berarti. Nah kalau dari 500 gram itu akan dipecah lagi biasanya dari total panennya. Per sekali panen itu dia kurang lebih 15-20 menit. Kalau misalkan 1 jam 3 kali panen berarti dari 500 gram itu per panennya kurang lebih di angka 180-an atau 150-an gram per sekali panen. Cuman mesin ini biasanya jarang digunakan dalam waktu 24 jam karena dia binnya kecil, kapasitas kecil. Terus dia basketnya juga nggak terlalu besar. Jadi ketika basket ini full, si mesin ini juga biasanya udah stop untuk bekerja. Jadi kalau misalnya dia full, kita pindahkan dulu di freezer es yang udah jadi. Terus kemudian baru dia akan produksi lagi. Nah oke Wirasop, kalau tadi kita udah bahas yang tipe tube-nya, kita mau coba bahas lagi yang seri cube-nya. Cube itu pengertiannya hasil itu kotak bentuknya. Untuk yang tipe cube ini sama untuk material body juga dia udah pakai stainless. Terus kemudian di sini ada mica cover yang cukup tebal juga untuk bagian penutupnya. Terus kemudian kelengkapannya juga sama. Ada ice cube-nya, terus kemudian ada basket untuk penampungan hasil esnya juga. Dan untuk fitur udah dilengkapi sama panelnya juga. Jadi di panel ini ada powernya, terus kemudian ada timernya, ada tombol increase dan reduce buat hasil size esnya. Jadi kita bisa setting mau ketebalan itu berapa berdasarkan nanti dari timernya. Untuk yang tipe ice cube ini supply airnya, oh ya saya juga tadi agak sedikit lupa untuk menjelasin supply air dari tipe tube ini. Kalau yang tipe tube ini supply airnya itu air kita masukkan ke dalam mesinnya sampai di batas air levelnya itu ada di situ, air level sampai di batas itu. Jadi airnya masuk ke dalam. Nah, sedangkan kalau untuk yang tipe cube ini atau yang tipe kotak ini kita menggunakan galon untuk suplai airnya atau sumber airnya. Nah, untuk rekomendasi galonnya itu kita lebih merekomendasikan galon yang nggak terlalu besar karena mengingat juga ini untuk rumahan. Size galon itu yang kecil tuh kalau nggak salah ada sekitar 5 liter, ukuran galon 5 liter. Nah, itu bisa kita tinggal tuangin aja, terus kemudian kita setting, power kita nyalain, udah kita tinggal tunggu sampai dia jadi es atau kita sebut itu sampai dia panen. Oke, Wirasop. Nah, kalau tadi kita udah sebutin fiturnya, biasanya muncul pertanyaan kapasitasnya berapa, terus kemudian listriknya, konsumsi listriknya itu berapa. Kalau untuk kapasitas ini sebetulnya bisa mencapai kurang lebih di atas kertas itu 20 kilo dalam waktu 24 jam ya. Nah, kalau misalkan 20 kilo itu kita bagi dalam waktu 24 jam, per jamnya berarti kurang lebih bisa produksi kurang lebih 800 gram. Jadi 800 gram itu dalam 1 jam dia bisa 3 kali panen. Nah per panennya itu berarti kurang lebih bisa di angka 250 sampai 300 gram. Nah untuk konsumsi listriknya juga dia nggak terlalu besar. Jadi kalau power up pertama itu cuma sekitar 280-an watt, kurang dari 300 watt. Terus kalau dia udah nyala, udah running itu sekitar 240 atau 250 watt. Nah, tapi Wirasop kalau untuk ice maker itu kita ada notes tersendiri. Ice maker itu didukung beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kalau kita memang melihat dari data atas kertas, kapasitasnya itu memang bisa mumpuni atau bisa dicapai. Cuman dengan beberapa kategori. Faktor pendukung utama itu pertama adalah suhu ruangan. Itu diusahakan di angka 20 derajat lah gitu. Terus kemudian jangan terlalu panas juga suhu ruangannya. Yang kedua, untuk supportnya itu pengaruh terbesarnya juga dari suhu air. Nah suhu air itu kita juga sangat menyarankan kalau misalkan dibikin atau angkanya itu sekitar 20 derajat juga. Jadi baru bisa mendapatkan biasanya 90% dari kapasitas yang tertulis.
untuk hasilnya gitu. Nah cuman kalau untuk yang seri rumahan ini itu kan biasanya jarang banget ya ditungguin selama 24 jam. Karena selain faktor ice-nya juga biasanya cukup makan waktu, terus kemudian untuk basketnya juga nggak terlalu besar di binnya ini. Jadi ketika 2 jam mungkin basketnya ini udah bisa penuh. Nah kalau udah penuh dia biasanya udah otomatis stop untuk produksi. Jadi kita harus siaga juga, terus es yang udah jadi kita pindahkan di freezer, baru kita pasang lagi basketnya dan dia produksi lagi. Jadi biasanya sih memang jarang banget sih digunakan selama 24 jam gitu. Nah, oke Wirasob, untuk yang ice cube ini di sini ada evaporatornya atau cetakan. Itu untuk size cetakannya ini kurang lebih 2,2 cm kali 2,2 cm. Itu dia bentuknya kotak gitu. Dan untuk size-nya juga sebenarnya ketebalan itu masih bisa disetting juga dari settingan radius sama increase timernya di sini yang akan kita setting pada saat mesin ini mau kita operasikan. Oke. Nah, itu dia spesifikasi dan fitur dari ice maker mesin ini, baik yang jenis tube dan juga cube. Terus biasanya akan ada pertanyaan, ini bisa nggak sih kalau digunakan untuk jenis usaha yang jenisnya itu minuman? Oke, biasanya tuh kita kalau untuk yang ice maker yang size seperti ini tuh kita nggak recommended, nggak saran ya. Karena sekali lagi itu kategorinya adalah untuk rumah tangga. Jadi untuk kategori rumahan. Kalau untuk usahanya yang udah mulai jalan, usaha jenis minumannya, terus kemudian kebutuhan kapasitas esnya juga ada cukup besar, itu biasa kita merekomendasikan yang di atas ini serinya. Itu ada beberapa tipe, ada ICB 280, ada yang agak besar lagi untuk produksi yang lebih banyak, ada ICB 1000, ada ICB 2000 juga gitu. Jadi kita memang membagi kelasnya itu sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas penggunaan harian dari konsumen. Jadi kalau misalkan Horeca juga ada juga mesin yang ukurannya sedang, yang kapasitasnya itu sekitar 60-an kilo. Itu biasanya buat kafe, retail minuman gitu juga biasanya pakai. Kalau yang untuk pabrikasi juga ada juga klasifikasi yang sampai kurang lebih 1 ton per harinya. Oke, jadi kalau untuk yang ini tuh kita rekomendasinya hanya untuk kebutuhan rumah tangga aja. Nah oke Wirasob, itu tadi penjelasan mengenai ice maker mesin di segmen sales talk kali ini. Untuk Wirasob semua yang mungkin masih ada pertanyaan atau yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai ice maker mesin untuk seri rumahan ini, itu bisa menghubungi kontak yang tertera berikut atau bisa mengunjungi website resmi kami di wiratech.co.id. Nah Wirasob, kembali saya mengingatkan kepada Anda untuk jadilah konsumen cerdas dalam memilih kualitas mesin yang Anda butuhkan. Karena kualitas mesin yang baik itu sangat membantu perkembangan atau kesuksesan usaha Anda. Dan wirausahaan sukses itu pasti memilih Wiratech. Saya Tobi, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Sales Talk berikutnya. Terima kasih.